Nah, baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ada dua cara untuk mencari KPK dan FPB. Yang pertama itu pohon faktor, yang kedua adalah tabel. Kita mulai dari pohon faktor terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakan dalam pohon faktor ini, kita buat lingkaran, lalu kita isi angka yang mau dicari terlebih dahulu. Ini 14. Nah, 14 kita bagi dengan bilangan pertama pada bilangan prima, yaitu 2. 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7. 7 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak, maka 7 dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kenapa 7 tidak dibagi 3, tidak dibagi 5, atau 11 dan 13? Karena tidak bisa. Kita harus mencari bilangan yang dapat membagi 7 sendiri. Oke. Lanjut kita bagi 21. Nah, 21 kita bagi dengan 3. Karena 21 tidak bisa dibagi 2. 21 dibagi 3 itu sama dengan 7. Apakah 7 masih bisa dibagi 3? Tidak bisa ya, maka 7 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 1. Nah, dari kedua hal ini, kita bisa melihat kesamaan bahwa hasil akhirnya itu selalu 1. Jadi, jika hasilnya sudah 1 di akhirnya, berarti pengerjaan pohon faktornya ini sudah selesai untuk pohon faktornya. Dan sekarang kita lanjut untuk mencari faktorisasi prima. Faktorisasi, di sini faktorisasi saya tulis F saja supaya singkat. Faktorisasi primanya di sini tuh dari pertama 14 itu sama dengan 2 dikali 7. Dan faktorisasi prima dari 21 di sini adalah 3 dikalikan 7. Nah, kita di sini mulai cari deh FPB-nya. Untuk mencari FPB-nya, bagaimana? Nah, kita cari faktor yang sering muncul dan pangkatnya ini paling kecil. Nah, di sini kita lihat, yang sering muncul di antara 14 dan 21 itu adalah 7. Maka FPB-nya adalah 7. Kemudian KPK-nya. Untuk mencari KPK, kita mengkalikan semua faktorisasi prima. Maka di sini kita kalikan 2 kali 3 kali 7. Hasilnya 42. Jadi, KPK dari 14 dan 21 adalah 42 dan FPB-nya adalah 7. Lalu tadi sempat saya sebutkan ada cara yang kedua yaitu tabel. Nah, tabel itu cara pengerjaannya seperti ini ya teman-teman. Kita gambar dulu tabelnya. Oke, kita tulis angka yang mau dibagi, 14 dan 21. 14 dan 21. Kita bagi dengan angka mana dulu ya? Oke, kita mulai bagi dari 2. 2 ini bisa kita pakai untuk membantu kita membagi 14. 14 dibagi 2 itu sama dengan 7, dan 21 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap tulis di 21. Kemudian, apakah 2 masih bisa membagi 7 dan 21? Sudah tidak bisa ya. Maka di sini kita gunakan 3. 3 bisa bagi 7? Tidak, maka kita tetap tulis 7. 21 dibagi 3 bisa, hasilnya sama dengan 7. Maka di sini 7, kita pakai 7 karena udah nggak ada bilangan lain selain ini yang bisa membagi 7. Maka di sini 7 dibagi 7 itu hasilnya 1, dan 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Oke. FPB-nya, ini angka yang sering muncul di antara mereka di sini itu adalah 7. Dan dalam tabel itu, mohon maaf, FPB-nya ini kita cari angka yang bisa membagi kedua bilangan ini, yaitu 7. 7. Oke, maka di sini tulis 7. KPK-nya di sini seperti pada pohon faktor, kita tinggal kalikan seluruh bilangan yang membantu membagi 14 dan 21 sampai hasil akhirnya 1, yaitu 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Oke, ini contoh soal yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita buat dalam pohon faktornya dulu ya. Kita buat dari 16. 16 bisa dibagi 2, bisa. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 masih bisa dibagi 2? Bisa. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi 2? Bisa. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 bisa bagi di 2? Bisa. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. 20 di sini kita bagi. 20 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 10.
10 ini bisa kita bagi dengan 5. Oke, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 kita bisa bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 1. Oke, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita lakukan faktorisasi primanya, yaitu untuk 16 di sini menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Dan untuk 20-nya di sini itu sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, di sini kita lihat dulu, kita mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB-nya seperti yang tadi, kita mencari faktor yang sering muncul dengan pangkat terkecil. Faktor yang sering muncul di sini adalah 2 pangkat 2. Dan ya, pangkat yang paling kecil tetap 2. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi KFPB dari 16 dan 20 adalah 4. Lalu kita cari KPK-nya. Nah, KPK-nya di sini kita jumlahkan atau kalikan semua bilangan ini. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 80. Jadi KPK dari 16 dan 20 80, FPB-nya 4. Selanjutnya tabel. Oke, langsung saja. 16 dan 20. 16 dan 20 bisa dibagi 2. Tentu saja, yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8 dan juga 10. 8 dan 10 masih bisa dibagi 2, bisa. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 2 di sini masih bisa membagi 4, tapi 5 tidak. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, 5 dibagi 2 tetap ditulis 5. Oke, karena di sini kita tidak dapat membaginya, kita bagi dengan 5. Kita bagi, selanjutnya kita bagi lagi dengan 2, karena 2 masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, 5 dibagi 2 tetap tidak bisa, maka tulis 5. Yang terakhir kita bagi 5 dengan 5, yaitu hasilnya 1. Oke, di sini kita tulis FPB-nya. FPB-nya ini adalah angka yang sering muncul, yaitu 2 dan pangkatnya terkecil. Karena di sini 2 dimunculkan sebanyak 4 kali dan kita bisa menulis faktorisasi primanya itu 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, maka kita pilih satu saja, jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Pangkatnya paling kecil dan dia sering muncul. KPK-nya tinggal kita tuliskan saja semua angka yang membagi 16 dan 20 ini dari atas sampai bawah tabel. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 80. Ini dia cara untuk mencari KPK dan FPB. Mudah bukan? Kita bisa memilih salah satu saja. Kalau menurut saya yang paling gampang itu bisa pakai tabel ini sepertinya. Asalkan kita kuat dalam mengingat bilangan primanya. Sekian dari saya.